warahmatullahi wabarakatuh untuk rekan-rekan semua yang beragama Muslim, dan salam sejahtera untuk rekan-rekan yang non-Muslim. Ya, salam sehat untuk kita semua dan salam sukses. Semoga malam hari ini selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Dan pada malam hari ini, tanggal 5 Maret 2021, kita bertemu kembali pada trading bareng untuk momentum berita Amerika terkait terhadap ketenaga kerjaan di Amerika Serikat, ya, atau non-farm payroll Amerika, ya, yang memang kita sudah persiapkan. Persiapan itu adalah seperti kopi hangat, ya, teh hangat, jahe hangat, atau minuman segar lainnya, ya, dan siapkan MetaTrader Anda, lalu fokus, ya, fokus terhadap nanti saat kita briefing sampai kita melakukan eksekusi. Dan saat eksekusi tetap keep calm, ya, tenang, dan ikuti aturan-aturan entry trading NFP. Lalu di mana trading bareng ini saya tidak menjamin adanya kita mengambil peluang entry dan tidak menjamin adanya keuntungan pasti, ya, karena intisari dari acara trading bareng ini adalah suatu edukasi yang teman-teman bisa implementasikan dalam penerapannya nanti saat live trading sendiri di rumah, ya, baik itu pada berita-berita NFP maupun berita-berita high impact lainnya. Yang penting adalah konsep dalam kita bertransaksi atau berdagang NFP ini sama seperti berita-berita lainnya. Oke, saya cek dulu ya. Sebelum saya mulai, saya peringatkan kembali bahwa hati-hati penipuan mengatasnamakan GK Invest sebagai broker, ya, dan juga mengatasnamakan sumber-sumber lain seperti bursa ICDX, lalu ada Indodax dipalsukan juga, tetapi hati-hati. Kembali lagi lah pada website resminya yang memang cek di Google, ya. Bagi Anda memang misalkan sulit mengecek website resmi, silakan cek di Google, ya, karena Google itu standarisasi bisa sumber yang bisa jadi terpercaya. Dan apapun memang misalkan ada penawaran-penawaran lain seperti penawaran fixed income, ya, lalu penawaran-penawaran keuntungan pasti, itu tidak bisa Anda langsung terima gitu saja. Karena kenapa? Hanya ada sumber yang terpercaya untuk fixed income adalah dari bank konvensional, yaitu adalah deposito dan surat utang negara atau sukuk, ya. Dan yang lain itu adalah tidak resmi, ya, apalagi mengatasnamakan perusahaan-perusahaan yang legal dan dana tersebut tidak disimpan pada rekening terpisah. Nah, mohon hati-hati tersebut, ya. Oke. Acara ini diselenggarakan oleh GK Invest, ya, sebagai sponsor, ya. Dan GK Invest adalah salah satu perusahaan pialang atau broker lokal yang teregulasi oleh Bapepti dan anggota dari dua bursa, pertama JFX atau Jakarta Futures Exchange atau Bursa Berjangka Jakarta, dan ICDX Indonesia Commodity Derivative Exchange, dan anggota dari dua clearing, pertama Clearing Berjangka Indonesia dan Indonesia Clearing House. Nah, artinya clearing ini adalah yang memang menjaga dan mengawasi dana kita sebagai trader yang kita depositkan ke broker melalui rekening terpisah. Dan rekening terpisah itu diawasi oleh lembaga clearing antara Clearing Berjangka Indonesia dan juga Indonesia Clearing House. Oke. Oke, jadi kita masuk langsung ke berita, ya, karena sudah jam 19.51. Mohon di mute, Mas Holil. Oke, seperti yang saya sampaikan bulan lalu bahwa kita bertransaksi mengacu pada 3 analisa, ya. Pertama, fundamental analysis, lalu sentimental analysis, dan juga technical analysis. Dan masing-masing memiliki suatu kepastian, ya, dalam kita
mengacu pada ilmu pengetahuannya tersebut, ya. Dan di dalam kita trading, sekali lagi kita wajib memiliki 3 ilmu. Pertama, ilmu untuk menguasai menganalisa atau ilmu analisa. Yang kedua, ilmu untuk menguasai negosiasi, ya, atau kita mencari peluang untuk entry berdasarkan limit order atau cari posisi yang terbaik. Dan yang ketiga adalah ilmu cara mengatasi antisipasi. Jadi ilmu analisa, ilmu negosiasi, dan ilmu antisipasi itu wajib kita miliki dalam kita berbisnis. Ya, dalam industri perdagangan berjangka atau derivatif ini, ketiga ilmu itu wajib kita miliki. Ya, setelah itu kita bisa menganalisa secara fundamental analysis, lalu sentimental analysis, dan juga technical analysis untuk timing entry kita. Oke. Oke, sebentar. Dulu ya. Ada fitur Zoom. Oke, market mover hari ini, semalam dini hari, Jerome Powell, Presiden ECB, ya, Presiden The Fed, bukan ECB, mohon maaf, ralat, Presiden The Fed, ya, dan mewakili The Fed, Jerome Powell menyatakan pidatonya bahwa inflasi Amerika Serikat diperkirakan akan naik, tetapi hanya bersifat sementara, ya, dan tidak cukup untuk membuat The Fed menaikkan suku bunga. Nah, artinya The Fed mengekspektasikan bahwa seiring dengan normalisasi ini, dan mudah-mudahan, dan pakai kata mudah-mudahan, juga pertumbuhan ekonomi akan terlihat kenaikan inflasi, ya, dan hal ini dapat menciptakan tekanan naik pada harga-harga. Maksudnya gini, The Fed, ya, dia bilang, ya, kenaikan inflasi ini adalah bersifat sementara dan belum siap untuk menaikkan suku bunga, ya. Dan artinya adalah untuk kalau inflasi tersebut kan barang-barang berpotensi naik, ya, dan kenaikannya tersebut diiringi oleh sentimen pasar, ya, yang terjadi demand yang banyak. Tetapi ini seolah-olah dia menekan dari statement yang memang dia sampaikan bahwa untuk menggenjot inflasi, menargetkan suku bunga Amerika Serikat 2 tahun ke depan. Dan di sini semalam itu dini hari itu menyatakan bahwa agak bertolak belakang nih dengan semangat yang sebelumnya. Nah, yang dikeluarkan terus kan untuk mengeluarkan indeks dolar atau menguatkan dolar kan dari selama ini, dari minggu kemarin itu kan dari ini ya, yield obligasi, ya, dan dari penekanannya ini The Fed itu kelihatannya agak slow untuk meningkatkan inflasinya, ya. Tetapi walaupun dia bilang bersifat sementaranya itu, yang membuat market seolah-olah merespon kekuatan dari kenaikan harga-harga komoditas atau harga-harga saham lainnya, ya. Tetapi dari rencana dia mudah-mudahan, dia bilang kan, karena pakai mudah-mudahan ini bicara lip service, ya, juga pertumbuhan ekonomi akan terwujud di situ, ya. Nah, ini artinya di dalam perdagangan atau dampak dari statement The Fed, ya, bahwa indeks dolar masih berpotensi menguat dan lawan indeks dolar untuk saat ini masih ada tekanan seperti euro, ya, lalu mata uang berbasis risiko lainnya, dan berpengaruh juga masih pada emas, tetapi tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap emas karena yang berpengaruh besar adalah terhadap mata uang pasangannya, ya. Nah, jadi setelah The Fed atau Jerome Powell speech, maka reaksi untuk euro
tadi siang ya sampai menjelang jam Eropa ini masih ada tekanan pelemahan dan berpotensi masih akan melemah ya. Nanti kita analisa. Oke, kita masuk ke live trading ya. News live trading secara umum news trading terbagi 3 kategori. Kita udah bahas kemarin ya, pre-release ya, posisi diambil dari beberapa jam sebelum data rilis ya, dan berdasarkan perbandingan antara previous dan forecast. Nah, Anda lihat di Forex Factory atau bisa lihat di investing, bisa lihat juga di kalender-kalender ekonomi lainnya. Jadi misalkan Anda bertransaksi pre-release ya, mengacu pada perbandingan antara previous dan forecast. Jika previousnya itu forecast-nya lebih besar daripada previous, berarti potensi untuk kita mengambil posisi buy pada mata uang yang bersangkutan. Dan sebaliknya, jika forecast-nya di bawah dari previous, maka kita bisa mengambil peluang sell dari mata uang yang bersangkutan. Nah, itulah trader yang menggunakan transaksi news trading dengan pre-release. Ya. Dan yang kedua adalah ada time of release. Ya, posisi diambil beberapa saat rilis ya. Begitu data rilis diumumkan bahwa posisi itu langsung diambil. Dan yang ketiga adalah post release. Post release ini diambil setelah data rilis diumumkan. Ya. Jadi respon pasar seperti apa? Mengacu pada actual. Ya, mengacu pada actual release. Jika aktualnya itu lebih besar dari forecast dan previous, ya, berpotensi mata uang tersebut akan menguat. Dan jika sebaliknya, aktualnya di bawah forecast dan previous, maka mata uang itu berpotensi melemah. Secara teori ya, tetapi bisa saja Anda melihat, ya teman-teman lihat bahwa data dolarnya buruk, tetapi kok malah menguat dolarnya. Nah, itu bisa saja terjadi pada saat sebelum rilis, pasar sudah merespon lebih awal. Begitu data rilis diumumkan ternyata sama, maka pasar akan taking profit terhadap respon awal sebelumnya di pasar. Ya. Nah, pokoknya ini secara teori ya. Nah, ini pada kelas-kelas saya live trading setiap bulan ini sudah selalu saya sampaikan. Mas sudah ada gejolak nih. Oke, kita malam ini adalah bertransaksi memanfaatkan momentum, ya, trigger momentum dari data ketenagakerjaan Amerika Serikat, yaitu adalah non-farm payroll. Apa itu non-farm payroll atau NFP? Ya, data yang memuat perubahan jumlah karyawan di semua sektor, ya, sektor ekonomi Amerika Serikat, kecuali pegawai pemerintah atau PNS, pekerja rumah tangga, karyawan non-profit atau LSM, dan pekerja sektor pertanian. Ya, jadi NFP ini adalah dari sektor ekonomi Amerika Serikat ya, kecuali PNS, kecuali pegawai pemerintah atau PNS, lalu pekerja rumah tangga, LSM, dan pekerja sektor pertanian. Nah, ini setiap bulan itu dirilis, diumumkan jumlah tenaga kerjanya. Ya. Lalu, malam ini juga ada informasi berita terkait terhadap tingkat pengangguran atau unemployment rate, ya, dari data bulanan, ya. Dan ada juga data yang sangat penting lagi adalah average hourly earning, dan itu adalah pendapatan rata-rata per jam, upah per jam di Amerika Serikat. Yang kita sama-sama ketahui bahwa upah per jam di negara-negara maju itu dirilis sebulan sekali. Ya, kalau perusahaannya tersebut itu maju, maka ada penambahan upah atau kenaikan gaji, dan jika perusahaan itu malah mundur atau tidak maju, maka ada pengurangan yang dibatasi. Dan kalau misalkan di Indonesia, ya di negara Indonesia ya, itu setiap tahun UMR-nya ada kenaikan. Nah, kalau negara maju itu setiap bulan dirilis. Ya, oke. Jadi kesimpulannya adalah setiap Jumat awal pekan ini
ini adalah yang kita sebut Jumat Keramat. Kenapa kok Jumat Keramat? Karena ada 3 data penting yang dirilis oleh Lembaga Ketenagakerjaan Amerika Serikat, yaitu pertama, non-farm payroll-nya itu sendiri, kedua, unemployment rate atau tingkat pengangguran, yang ketiga adalah average hourly earning atau upah per jam di Amerika Serikat. Dan 3 indikator berita ini sangat-sangat penting yang akan berpengaruh terhadap ekonomi Amerika dan juga berpengaruh terhadap pasar dunia. Kenapa pasar dunia? Barometer berpengaruh terhadap dolar Amerika, dan dari dolar tersebut akan mengalir ke beberapa sektor, baik itu sektor saham, sektor komoditas, maupun ke sektor seluruh mata uang. Karena dolar Amerika sebagai reserve currency, maka yang sangat berpengaruh adalah dari data ketenagakerjaannya tersebut dari negara Amerika, dan juga ada kaitannya directnya ke inflasi ataupun suku bunga Amerika. Nah, oke. Oke, jadi kita ketahui tiap Jumat ini adalah Jumat Keramat ya. Kita lanjut aja. Cara analisanya, saya persingkat aja nih. Oh, minggu lalu kan, minggu-minggu sebelumnya, bulan lalu atau bulan-bulan sebelumnya itu kita langsung ngambil data dari economic calendar ya. Dan di sini saya sudah persingkat faktor yang pengaruhi data ketenagakerjaan Amerika. Pertama, ya, turunnya rata-rata 4 minggu unemployment claim atau initial job claims. Ya, ini yang mendukung penguatan. Artinya yang klaim pengangguran di Amerika berkurang. Kalau memang klaim pengangguran itu berkurang, ya, dan di sini datanya bulan Februari tahun ini, ya, itu menurun. Ya, jadi data NFP ini bukan data Maret ya, data NFP ini data bulan Februari yang dirilis diumumkan di hari ini, ya, di awal pekan. Setiap Jumat awal bulan, ya. Dan bulan Februari 4 minggu rata-rata yang klaim pengangguran di Amerika itu mulai menurun, dan ini berpotensi secara teori membuat positif dolar Amerika. Oke. Dan faktor penghambat penguatan NFP pertama, ADP minggu ini ya, ada ADP unemployment change-nya itu menurun, ya. Jadi ini berpotensi melemahkan dolar. Lalu turunnya manufaktur PMI. Nah, menurun nih. Manufaktur PMI di Amerika itu menurun, ya, baik itu dari sektor bisnis maupun jasa, ya. Dan ada berita positifnya adalah untuk PHK itu menurun. Lalu yang klaim pengangguran pun juga menurun. Jadi dari sektor tenaga kerja itu positif atau meningkat atau penganggurannya berpotensi menurun, dan dari sektor bisnis, ya, sektor bisnis ada kaitannya dengan upah per jam, ya, upah per jamnya ini berpotensi menurun. Walaupun penurunan manufaktur PMI ini belum terlalu signifikan, ini berpotensi sama atau menurun nanti nih. Ya, kita analisa dulu, ya. Dan ADP-nya menurun secara elektronik, ya, analisa elektronik dari setiap Rabu kemarin, ya, hari Rabu kemarin ADP-nya menurun, ya. Jadi kesimpulannya faktor-faktor yang mempengaruhi dari ketenaga kerjaan ini adalah positif, ya. Penganggurannya positif, ya, artinya kemungkinan besar pengangguran bisa menurun di Amerika, dan penambahan tenaga kerjanya itu bertambah ya, maksudnya bertambah, tetapi penambahannya itu kalau menurut ADP, ya, ini datanya, kalau menurut ADP bahwa dia itu di bawah dari forecast, ya. Oke, di bawah dari forecast dan di bawah dari analisa ADP NFP bulan lalu, ya. Tetapi NFP-nya sendiri kan bulan lalu itu keluarnya di angka 49.000.
dan diprediksikan oleh ADP ya bahwa ada penambahan 117.000 ya. Jadi dari 49.000 kemarin diprediksikan ada penambahan untuk tenaga kerjaan di Amerika Serikat. Oke, kembali ke modul sini. Nah ya. Jadi kemungkinan besar positif nih untuk NFP ya. Jika ADP-nya jika non-farm payroll-nya itu bertambah di atas dari forecast ya, dan juga upah per jamnya misalkan sama atau penambahan sedikit berarti positif ya, dua yang positif. Lalu yang ketiga tingkat pengangguran. Nah, kalau tingkat penganggurannya sama atau berkurang ya, kemungkinan besar dolar akan menguat dari hasil positifnya tingkat tenaga kerjaan di Amerika. Ya. Oke, kita lihat datanya nih. Ya, kita analisa ya. Jadi kalau misalkan forecast-nya kan 197 ya. Data bulan lalunya itu adalah 49.000 ya. Nanti kita analisa bareng-bareng. Dan upah per jamnya itu bulan lalu 0,2%. Diprediksikan bulan ini sama ya, tetapi mengacu pada data ini ya, mengacu pada manufaktur PMI ini menurun, ya kemungkinan sama lah ya, kemungkinan sama karena manufaktur PMI itu ada kaitannya terhadap upah per jam di Amerika. Oke. Lalu tingkat pengangguran 6,3% bulan lalu dan diprediksikan sama bulan ini 6,3% juga ya. Jadi kemungkinan besar jika data Amerika ini positif karena data tenaga kerjaan ini adalah salah satu ya, salah satu bukan satu-satunya dari berita high impact atau berita besar yang tergolong grade A. Ya, apa saja grade A? Grade A adalah seperti berita-berita high impact seperti tingkat suku bunga dan juga tingkat ketenaga kerjaan. Oke. Jadi analisanya, oke, lihat sini rekan-rekan semuanya. Ada 5 skenario pergerakan pasangan XXX USD. XXX USD adalah Euro USD, GBP USD, AUD USD, New Zealand USD, dan XAU USD. Ada 5 skenario pergerakan pasangan XXX USD atau USD pasangannya ya, pairing. Dari konsensus untuk non-farm payroll Amerika Serikat bulan Februari 2021 adalah 197.000 tenaga kerja ya, diprediksikan. Jadi, nah ini analisanya nih. Jika hasil rilis sesuai perkiraan yaitu antara 197.000 hingga 200.000 tenaga kerja, maka kemungkinan XXX USD masih akan berpotensi bergerak dalam range antara resisten dan support atau pergerakan yang sempit. Oke. Jadi kalau misalkan data rilis yang dikeluarkan itu sama atau hanya sampai 200.000 tenaga kerja, maka kemungkinan besar XXX USD masih akan berpotensi bergerak dalam range yaitu batasan resisten dan support terdekat. Ya, resisten dan support terdekat mengacu pada kita high dan low hari kemarin ya. Lalu jika hasil rilis di atas perkiraan yaitu di atas 201.000 hingga 220.000 tenaga kerja, maka kemungkinan XXX USD
akan berpotensi turun menembus satu level support di bawahnya. Oke, saya ulang lagi. Jika hasil rilis yang di atas perkiraan, yaitu 201.000 sampai 220.000 ya tenaga kerja yang dirilis, maka kemungkinan XXS-USD akan berpotensi turun hingga menembus satu level di bawahnya. Ya. Lalu jika hasil rilis jauh di atas perkiraan, yaitu lebih tinggi dari 220.000 tenaga kerja, ya, maka kemungkinan besar XXS-USD akan berpotensi menembus dua level support di bawahnya atau lebih. Yang disebut adalah ini ndlosor. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawanya ndlosor ya, berarti turun tajam nih. Kalau misalkan data NFP yang keluarnya itu di atas 220.000 tenaga kerja, ya. Lalu jika hasil rilis di bawah perkiraan, yaitu 150 tenaga kerja hingga 169 tenaga kerja, maka kemungkinan XXS-USD akan berpotensi menguat, menembus satu level saja di resisten di atasnya. Dan jika jauh di bawah perkiraan, misalkan di bawah 150.000 tenaga kerja yang diumumkan, maka kemungkinan besar XXS-USD akan berpotensi menembus dua level resisten di atasnya. Nah, ini kita coba sudah membuat rangkuman analisa, kembali lagi market yang menentukan. Tetapi kita sudah menganalisa bahwa berdasarkan fundamental, ya fundamental ini ya, berdasarkan ini, ya kesimpulan NFP berpotensi bagus, ya kesimpulannya berpotensi bagus. Karena apa? Menurunnya PHK dan menurunnya tingkat pengangguran, juga penambahan tenaga kerja yang diumumkan oleh ADP, ya NFP-nya berpotensi bagus. Ya, yang memang sudah kita prediksikan dari beberapa sumber data ekonomi seperti ini. Lalu kita coba buat 5 skenario. Ya, dari 5 skenario ini kita akan mengambil potensi buy atau sell tergantung dari besarnya angka yang keluar dari NFP tersebut. Ya, setelah kita menganalisa secara fundamental. Ya, dan secara spesifik, ya, jika NFP dan unemployment rate juga AHE atau average hourly earning-nya itu positif atau naik datanya, maka kita akan melakukan buy USD. Ya, buy USD adalah kita sell XAU USD, sell Euro USD, GU dan out. Ya. Oke, lalu jika nanti 3 data tersebut adalah buruk, maka kita akan sell USD atau buy XAU USD atau EU atau GU, ya. Dan jika datanya mix itu misalkan NFP-nya naik, ya, lalu upah per jamnya minus turun dan tingkat penganggurannya turun, maka kita akan tidak transaksi atau no trade. Yang kita lakukan menunggu 30 menit selanjutnya kembali pada teknikal. Ya, jadi 3 data penting ini yang kita tunggu. Ya, bukan NFP-nya saja, tetapi jika memang angka rilis NFP di atas rata-rata, ya, maka berpotensi dolar tetap akan menguat. Ya, kecuali ya itu ya. Tetapi kalau misalkan 3 datanya mix dan datanya itu sesuai dengan ekspektasi atau di bawah ekspektasi itu adalah forecast ya. Ya, otomatis kita tidak akan melakukan transaksi, yang kita lakukan adalah menunggu sampai pergantian candle H4 kembali pada teknikal ya. Lalu jika datanya positif semua ya, seperti NFP-nya positif di atas rata-rata, angka-angkanya tadi udah kita lakukan ya. Kita coba observasi dan kita membuat skenario angka-angkanya nih. Ya. Sesuai dengan skenario, lalu kita lihat lagi upah per jamnya bagaimana. Kalau upah per jamnya meningkat, ya udah mendukung. Lalu kita lihat lagi tingkat penganggurannya. Jika tingkat penganggurannya minimum sama dan didukung oleh 2 data yang positif ini, apalagi data angka tersebut besar
dan upah per jamnya juga bertambah, lalu tingkat penganggurannya sama atau lebih baik, lebih menurun, maka kita bisa buy USD. Oke? Nah, itu strategi kita untuk kita melakukan transaksi NFP malam ini. Mudah-mudahan berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya. Artinya memang kita akan melakukan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dan materi ini saya akan share, saya akan bagi materinya ke ini ya, chattingan ya. Saya kasih dulu deh, mumpung masih ada waktu nih. Saya akan kirim materi ini ke chattingan, ya. Chat ini ya, chat lewat Zoom. Nanti kalau sudah terima mohon kabari. Materinya NFP. Itu saya sudah kirim. Saya sudah kirim materinya. Kalau sudah terima mohon kabari. Kalau sudah diterima mohon kabari. Saya udah kirim ke chattingan lewat Zoom ya, materinya ya. Sudah masuk, Pak. Terima, Coach. Kalau yang trading santai udah terima duluan. Sudah masuk, Pak Kus. Makasih. Sama-sama. Oke, bagi yang member trading santai udah terima dari awal, dari sore ya. Oke, jadi seperti itu ya pembahasan kita. Oke, sudah terima ya. Sudah diterima Pak Kus, terima kasih. Sama-sama. Itu ada yang belum terima bagaimana nih?